Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 3B. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Baik, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring kali ini. Pada pembelajaran daring kali ini, Ibu akan menjelaskan materi PPKN dan SBMP, tema 8, subtema 4. Tujuan pembelajaran. 1. Anak-anak dapat memahami makna pengamalan Pancasila. 2. Anak-anak dapat memahami dan dapat menerapkan pengamalan Pancasila. 3. Anak-anak dapat mengetahui apa itu karya seni market. 4. Siswa dapat membuat karya seni market. Pengamalan Pancasila. 1. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan atau diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkaitan satu sama lain. 2. Sebagai warga negara harus menunjukkan penghargaan kepada nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan ideologi Pancasila berarti melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengamalan Pancasila berarti melaksanakan nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya. Segala perbuatan dan tingkah lakunya didasarkan atas Pancasila. Hal ini berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. 4. Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara. 5. Melalui Pancasila diharapkan Indonesia dapat sejahtera, berdaulat, adil, makmur, dan tercapai cita-cita negaranya, sehingga selain dijadikan norma hukum dalam mengatur kehidupan bernegara. 6. Pancasila juga digunakan sebagai pedoman bertingkah laku yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Tujuan dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. 8. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila dengan dasar negara lain. 9. Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang lupa dengan bunyi Pancasila, apalagi mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, sejak sekarang terdapat materi yang mempelajari tentang Pancasila. Selain itu, di setiap upacara bendera juga diucapkanlah secara bersama-sama bunyi Pancasila. 10. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan generasi muda mengenai Pancasila. 11. Penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan kepada setiap orang ketika sudah mengetahui dan memahami nilai Pancasila, maka harus diamalkan. Baik anak-anak, perhatikan pengamalan Pancasila sila ke-1. Contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 di lingkungan keluarga. 1. Melaksanakan ibadah tepat waktu. 2. Mengingatkan anggota keluarga untuk melaksanakan ibadah. 3. Melaksanakan ibadah bersama-sama anggota keluarga. 4. Merayakan hari-hari besar agama bersama-sama anggota keluarga. 5. Membimbing anggota keluarga untuk memperdalam ilmu agama. Perhatikan anak-anak contoh pengamalan Pancasila ke-1 di lingkungan sekolah. 1.
menghormati teman atau guru yang berbeda agama. 2. Menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah. 3. Selalu rukun dengan semua warga sekolah yang berbeda agama. 4. Menjalankan perintah agama masing-masing. 5. Tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. 6. Menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Baik, anak-anak perhatikan pengamalan Pancasila sila kedua. Contoh pengamalan Pancasila kedua di lingkungan keluarga. 1. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. 2. Menerima hak sebagai anggota keluarga. 3. Menolong anggota keluarga yang mengalami kesusahan. 4. Gemar melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama. 5. Saling menghargai dan menghormati sesama anggota keluarga. Perhatikan anak-anak, contoh pengamalan Pancasila kedua di lingkungan sekolah. 1. Bersikap adil terhadap teman-teman sekolah atau kelas tanpa melihat perbedaan. 2. Melakukan kewajiban sebagai seorang siswa atau siswi atau pelajar, yakni belajar dengan baik. 3. Menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan di lingkungan sekolah. 5. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati antara sesama warga sekolah. Nah, pengamalan Pancasila sila ketiga. Contoh, pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan keluarga. Perhatikan anak-anak. Giat belajar agar dapat membanggakan keluarga. 2. Mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. 3. Membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 5. Selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Contoh pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan sekolah. Anak-anak perhatikan. 1. Belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. 2. Mengembangkan perilaku menghargai sesama teman. 3. Mengutamakan kepentingan bersama. 4. Selalu menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. 5. Menghormati dan menghargai perbedaan di sekolah atau di kelas. Pengamalan Pancasila sila keempat. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat di lingkungan keluarga. 1. Menyelesaikan masalah di dalam keluarga dengan cara musyawarah. 2. Berjiwa besar untuk menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota keluarga. 3. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri kepada anggota keluarga yang lain. 4. Setiap anggota keluarga menerima dan menghargai hasil keputusan bersama. 5. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat di lingkungan sekolah. 1. Menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah atau kelas dengan musyawarah. 2. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 3. Mengutamakan kepentingan bersama. 4. Tidak boleh memaksakan kehendak. 5. Menerima dan menjalankan keputusan hasil musyawarah mufakat. Pengamalan Pancasila sila kelima. Perhatikan anak-anak. Contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan keluarga. 1. Bergotong royong menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga. 2. Bekerja keras dalam menyelesaikan masalah keluarga. 3. Saling membantu antar sesama anggota keluarga. 4. Bersikap adil dalam pembagian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. 5. Menjaga kerukunan
dan persatuan dengan sesama anggota keluarga. Contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan sekolah. Anak-anak perhatikan. 1. Bergotong royong teman sekelas atau sekolah dalam menyelesaikan suatu kegiatan untuk kepentingan bersama. 2. Membantu teman yang sedang mengalami kesusahan di sekolah atau kelas untuk urusan-urusan kebaikan. 3. Mempererat pertemanan dan persatuan dengan teman-teman di kelas atau sekolah. 4. Tidak membeda-bedakan teman. 5. Bersikap adil terhadap semua warga sekolah. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran SPDP, yaitu market. 1. Market adalah sebuah miniatur atau model suatu bentuk yang meniru dari suatu benda, bangunan, atau suatu wilayah yang berukuran besar yang dibuat dalam bentuk ukuran yang kecil atau miniatur. 2. Market dibuat dengan teknik potong, lipat, dan sambung. 3. Market biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap. 4. Bangunan market biasanya terbuat dari kertas karton tebal. 5. Bangunan yang dibentuk dapat berupa bangunan apapun, seperti rumah, sekolah, atau gedung kantor. 6. Sebelum dibentuk, pola bangunan sebaiknya diwarnai terlebih dahulu. Hal tersebut untuk memudahkan proses menghias saat seluruh bagian market sudah terpasang. 7. Market juga dapat digunakan untuk menggambar sebuah benda atau wilayah. 8. Jika digunakan untuk menggambar sebuah wilayah, market juga dapat berfungsi sebagai denah. 9. Market yang menggambarkan wilayah biasanya terdiri atas beberapa bangunan. 10. Adapun fungsi dari market miniatur bangunan itu sendiri adalah: A. Alat bantu dalam memperlihatkan kepada masyarakat umum tentang rencana bangunan yang akan dibangun. B. Sebagai bentuk pengenalan situasi kondisi wilayah di sekitar sana. C. Biasa digunakan untuk memperkuat fungsi brosur dan iklan sebagai media informasi pemasaran. D. Memudahkan pembeli memahami bentuk rumah dengan cepat. Contoh market anak-anak. 1. Contoh 1. Ini contoh 2. Yang ini contoh ketiga. Yang ini contoh yang keempat. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik, Ibu akan memberikan tugas anak-anak. Tugas PPKN mengerjakan dari buku tematik kelas 3 tema 8. 1. Kerjakan dari Ayo Berlatih halaman 177 sampai dengan halaman 178 tabel. 2. Kerjakan dari Ayo Berlatih halaman 193 sampai dengan halaman 195. Nomor 1 sampai 4. 3. Kerjakan dari Ayo Berdiskusi halaman 198 tabel. 4. Kerjakan dari Ayo Berdiskusi halaman 208 tabel. Tugas SPDP. Anak-anak membuat karya market. Untuk gambar market dan langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 3 tema 8. Ayo Berkreasi halaman 168 sampai dengan halaman 170. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Sekian pembelajaran dari Ibu, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.